Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihilladzina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, karena di sore hari yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga di sore hari yang penuh barokah ini kita semuanya bisa berkumpul bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini untuk mendengarkan nasihat atau motivasi, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah orang-orang yang hadir ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini ya, kita semuanya bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ini adalah kalau dibilang pemain inti gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi meskipun di akhir-akhir bulan Ramadan ini nanti akan ada kemenangan dari Allah, maka ini harus kita gapai, ini harus kita kejar. Bagaimana kemudian kita semuanya bisa memberikan kebaikan ya, untuk senantiasa meraih amal solih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menggugurkan dosa. Ya, karena nopo? Karena dengan cara kita ngaji majelis ilmu ngeten iki, insyaallah akan ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, ini penting ya, ini penting bagaimana kemudian di akhir-akhir bulan Ramadan ngeten iki awak dhewe niku supados teng masjid ngeten iki mirengaken pengaosan. Jenengan tingali dalah embong niki nggih, masyaallah. Kocik ruwamene tadi saya berangkat itu sekitar jam 3:30. Memang sengaja saya awali, tapi masya Allah ruwame sangat, masya Allah. Lari-lari nom-noman niku, nek bahasane lari nom-noman niku Pak Bu nggih, niku lagi war takjil. Jadi segala macam bentuk kuliner yang ada di samping-samping jalan itu mereka beli, mereka kejar. Nah, wis gorengan, es oyen, tahu gejrot, bakso mercon, wah masya Allah. Ya karena akhir-akhir Ramadan memang hawanya, nuansanya itu beda Bapak Ibu.
Nah, makanya di pertemuan yang berbahagia ini ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang orang-orang yang menang di bulan suci Ramadan. Jadi kalau misalkan dalam pertandingan itu Bapak Ibu nggih, kalau misalkan dalam pertandingan, dalam perlombaan ataupun dalam event, itu ada orang-orang yang kemudian mendapatkan juara, ya kan? Nah, ketika orang ini mendapatkan juara, ketika orang ini mendapatkan penghargaan, ya, maka apa yang diberi, apa yang dikasih sama panitia, apa yang dikasih sama petugas pelaksananya, maka tak lain dan tak bukan ya ada uang pembinaan, ada trofi, ada sertifikat begitu. Nah, sama halnya di bulan Ramadan, ya kan? Nah, di bulan Ramadan ini juga ada orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pun tadi di pengantar sudah saya sampaikan bahwa kita ini adalah pemain inti. Nah, sinten mawon orang-orang yang menang di bulan Ramadan. Makanya pun dalam bahasa Al-Qur'an itu ada istilah kata yang dinamakan dengan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, jadi awak dewi kudu lomba. Nah, lomba untuk senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk ikhtiar kita. Maka yang pertama orang yang menang di bulan Ramadan itu adalah mereka yang mengetahui fadilah di bulan Ramadan. Nah, fadilah di bulan Ramadan itu Bapak Ibu nggih kuwata, nggih ya. Golongan yang pertama itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ketika kita ini sudah mengetahui fadilah di bulan Ramadan, maka kita semuanya ini bagaimana bisa memaksimalkan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nah, ibadah puasa Ramadan. Jadi ibadah puasa Ramadan ini wajib ya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Nah, jadi kemudian ini adalah bentuk spirit menuju takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pun ini juga sangat ditekankan ya dalam agama Islam. Sebagaimana dalilnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, diwajibkan atas kita semuanya itu untuk berpuasa. Nah, tapi mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun puasa Ramadan ini hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman begitu ya, bagi orang-orang Islam, akan tetapi nggih sekarang faktanya fenomena di akhir-akhir seperti ini di bulan Ramadan ngeten niki nggih kuwata tasean orang-orang yang kemudian meninggalkan puasanya itu secara disengaja. Jadi itu yang harus menjadi evaluasi kita. Bahkan banyak juga anak-anak muda yang memiliki tubuh sehat, fisiknya masih kuat, ya kan? Akan tetapi mereka dengan bangganya untuk tidak berpuasa. Zaman saya dulu itu, ya, zaman saya kecil dulu itu Bapak Ibu, ya, orang-orang yang tidak menunaikan puasa itu malu. Saya dulu misalkan di sekolah ngoten nggih. Nah, tidak puasa atau mungkin puasa duhur sonten ngoten niku, malu. Nggih, apalagi konangan guru. Tapi sakniki zaman niku masyaallah. Nggih ya, teng embong, cedak, cedut ngoten niku. Padahal larine tasik sehat. Nggih kan? Bukan hanya lari-lari mawon nggih, termasuk bapak-bapak ngoten niku. Nah, jadi meskipun tidak menunaikan puasa, kalau bisa jangan dipertontonkan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Berarti mereka tidak mengetahui fadilah di bulan suci Ramadan. Mangkanipun ya mungkin ini apa ya, belum diketuk hatinya sama Allah. Atau fenomena yang kedua Bapak Ibu hadirin, ngapunten sangat. Saya itu juga pernah menjumpai teman saya, mohon maaf ya, mereka itu sahurnya bareng sama orang tuanya. Jadi sahur sebelum subuh bareng sama orang tuanya. Tapi mohon maaf, di tengah-tengah pagi menjelang siang mereka sengaja membatalkan puasa tanpa sebab, ya kan? Tanpa sebab. Jadi ya mohon maaf, akan kehilangan nilai fadilah itu dan akan mendapatkan dosa.
ya. Karena apa? Sahurnya mereka bareng sama orang tuanya, tapi karena pergaulan, karena ajakan teman, ya kan, iman dia mboten kuat. Sehingga apa? Dia membatalkan puasa. Nah, itu yang kita sayangkan, dan ini menjadi fenomena di bulan Ramadan ini. Katanya bulan Ramadan adalah banyak setan yang dibelenggu, tapi masih banyak setan-setan yang kemudian mempengaruhi kita. Ya karena setan itu ada dua golongan, minal jinnati wan nas, ada yang dari golongan jin, ada yang dari golongan manusia. Makanya pun nek misalnya enten tiang sing kemudian mengompor-ngompori dengan kejelekan, dengan kemaksiatan ngoten niku, berarti niku nggih sanes golongan menungso ngoten. Nah, termasuk sekarang kita lihat di media sosial kan sekarang lagi trending berita-berita kejahatan ngoten niku nggih ya. Ada seorang aktivis mahasiswa ya kan, aktivis yang kemudian senantiasa speak up dalam kebenaran untuk menjalankan roda kebaikan dalam kebaikan kemaslahatan masyarakat, tapi ada orang, dua oknum, dua pelaku yang kemudian menyiram air panas, kan begitu. Nah, lagi trending kan Pak Bu, dan sampai sekarang pun belum diungkap siapa pelaku di balik semuanya itu, dalangnya siapa, belum diungkap. Padahal secara gambar, secara video, mukanya sudah jelas. Bahkan ada berita yang sangat yang kemudian baru beredar itu, ternyata dari pihak kepolisian belum menemukan data-data yang valid karena gambar yang diambil itu adalah gambar-gambar AI. Nah, ini kemudian bagaimana bentuk kezaliman-kezaliman yang seperti ini jangan sampai ada di sekeliling kita, begitu. Nah, fenomena yang kedua Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu ya, sekarang lagi marak-maraknya aksi pencurian, aksi kejahatan. Jadi orang ibadah ke masjid bawa motor, pulang dari masjid ya, mau ke masjid itu. Nah, mau ke masjid selesai ibadah, nah akhirnya dilihat motornya pun hilang. Nah, ini kan bahaya juga, ya kan? Jadi Ramadan itu yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, akan tetapi kenapa kok sangat banyak sekali orang-orang yang kemudian masih berbuat kejahatan begitu. Berarti itu adalah minal jinnati wan nas, setan itu memang dari golongan jin dan dari golongan manusia. Manusia adalah yang dikelompokkan menjadi manusia zalim, manusia yang senantiasa merusak, ya kan? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan baik di darat maupun di laut disebabkan karena ulah tangan manusia, disebabkan karena kita zalim. Makanya sekarang ini harus kita pahami betul-betul kondisi kita sekarang. Nah, untuk khusyuk kita nanti pas sholat, jenengan sedia gembok nggih mboten napa-napa. Itu untuk meminimalisir bentuk kejahatan di lingkungan sekitar kita. Ngoten. Atau mungkin fenomena yang ketiga. Nah, kalau misalkan usia saya masih muda Bapak Ibu, sekarang banyak anak-anak pelajar lagi liburan sekolah, ya kan, paginya belayar-belayar ngoten niku lho, teng embong ngoten niku lho, napa? Drak-drakan. Nah, nek pas keciduk polisi nangis, ya. Nah, itu kan fenomena-fenomena di bulan Ramadan. Jadi hal itu harus kita antisipasi, terutama kepada anak-anak kita. Bagaimana kemudian kita harus menjalin kebaikan, ngajak yugane niku teng masjid, salat tarawih. Pun sampai tiang sepahe salat tarawih capek. Kita itu ibadah itu capek Bapak Ibu, hidup di dunia itu capek. Tapi yugane kita seneng-seneng, kayak teng sunrise, teng pundi alun-alun, wes masya Allah. Jadi kita harus memahami fadilah orang-orang yang berpuasa. Itulah orang-orang yang menang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah golongan orang yang membaca Al-Quran. Tiang nek membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, berarti orang itu memahami fadilah di bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan ini ada peringatan nuzulul Quran. Jadi malam peristiwa turunnya Al-Quran.
Ya kan? Di Quran surat Al-Baqarah 185 dijelaskan naudzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya eman kalau di bulan Ramadan kita masih jarang membaca Al-Quran. Ya diluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran sehari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Monggo mboten napa-napa. Terkadang ngoten niku enten malih jamaah lagi bertanya ngoten, saya nggak bisa baca Al-Quran ini tasik grutal-grutul. Mboten napa-napa. Insyaallah tasik dihitung kebaikan kali Allah, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Qur'an Arabiyya dalam bentuk bahasa Arab la'allakum taqilun, supaya kita ini mengetahui, memahami bacaan dari ayat suci Al-Qur'an. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, yang harus menjadikan semangat kita di bulan Ramadan, bahwa banyak sekali keberkahan di bulan suci Ramadan, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menunaikan ibadah sholat tarawih. Nah, kalau kita menunaikan ibadah sholat tarawih, itu artinya kita itu memahami fadilah di bulan suci Ramadan. Oh iya rek, aku tak sholat tarawih. Sholat tarawih itu keutamaannya nggih kuwata, saged ngerontokkan dosa-dosa kita yang lalu. Pahala kebaikan kita itu seperti dicatat oleh Allah bagaikan kita menunaikan ibadah 1 malam penuh. Nah, ini kan juga menjadi semangat kita begitu. Dan ini adalah orang-orang yang mendapatkan fadilah di bulan suci Ramadan. Jadi golongan yang pertama, orang yang menang di bulan suci Ramadan adalah mereka yang mengetahui fadilah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Jadi bulan Ramadan ini diakeh-akehno amal solihe. Termasuk sikape awak dhewe niki adalah bersyukur. Nggih. Jadi di bulan Ramadan niki awak dhewe sisa-sisa bulan Ramadan iki nek iso ngatah-ngataken syukur, Pak Bu, nggih. Pun sampai malah sambatan. Alah, kate nang masjid udan. Nah, nggih ya. Alah, kate nang masjid embonge rame wedi aku. Nah, pun sampai ngoten, pun sampai alah nggih ya. Nek gak alah napa biasae? Sambatane tiang-tiang niku angel wis. Nah, ngoten nggih ya. Nah, jadi ini iso bulan Ramadan niku sing ngata-ngataken syukur, alhamdulillah mariki wis kate riyaya lho. Alhamdulillah wis mulai malam terakhir di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah iso ngekei sedekah nang masjid misale. Alhamdulillah iso bantu tonggone sing lagi membutuhkan misalkan. Alhamdulillah mantun niki pun wancine buka bersama ngoten. Jadi alhamdulillah senantiasa mengucapkan alhamdulillah pun sampai Ramadan niku malah ngake-ngakeno iyalah iki rezekine panjenengan ditunda niku gara-gara napa? Gara-gara nek nggih niku wau kakean sambatan niku lho. Innal insana khuliqa halu'a, ya kan? Sesungguhnya manusia itu memiliki sikap berkeluh kesah. Nah, nek enten kesulitan, Allah menguji dia itu mengeluh, ya kan? Mengeluh. Padahal perintahnya itu adalah sabar. Ya, ida masyahus sarru jazua wa ida masyahul khairu manua. Ketika diberikan kesenangan oleh Allah, mereka sangat kikir, sangat pelit. Nah, itu sikapnya menungso sing adoh tekan Gusti Allah. Mangkanipun dalam lanjutan ayatnya adalah illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang ingat kepada Allah, kecuali bagi orang-orang yang menunaikan ibadah sholat. Jadi tiang sing semakin jauh kali Gusti Allah, diberikan cobaan mereka sambatan, diberikan kenikmatan mereka sangat pelit, sangat kikir. Nah, itu adalah tiang-tiang yang jauh dari Allah. Mangkanipun di dalam bulan suci Ramadan, ayo diperbanyak ngelampahi
amal soli. Salah satunya adalah dari jalan sedekah, infak, termasuk di akhir Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk zakat fitrah ya. Zakat fitrah niku nggih hukume wajib, sekalipun anak yang baru lahir wajib untuk dizakati. Pun sampai nggih ngapunten sangat, kadang ada beberapa pertanyaan, kalau misalkan kita itu tidak mampu pripun, tetap diusahakan untuk berzakat dulu, sekalipun kita ini mendapatkan golongan orang-orang yang orang-orang yang lagi membutuhkan. Nah, apa itu golongan orang yang membutuhkan itu nggih kan ada 8 itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah nggih, pentingnya kita ngelampahi kebaikan amal sholih dugi sedekah. Misalkan hadis Nabi nggih, Imam Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yankusu min ajri shaimis syai'a. Barang siapa yang kemudian memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa, makanya disebutkan manfaat toro. Siapa yang memberikan makan orang-orang yang berpuasa, dalam bahasa kita adalah iftar, okay? Maka akan dicatat oleh Allah bagaikan kita sama halnya menunaikan ibadah puasa. Okay? Jadi tiang sing ngekei napa niku makanan teng orang-orang yang berpuasa niki wau akan dicatat oleh Allah bagaikan kita menunaikan ibadah puasa, sama persis pahalanya, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, itu kan termasuk keutamaan berderma bagi tiang-tiang sing menunaikan ibadah puasa. Napa malih teng masjid kadang nggih enten lis-lisan. Napa pun enten jadwal, hari ini jadwale sinten kei iftar ngoten niku nggih ya. Hari ini bagian sinten kei takjil ngoten niku. Nah, mboten napa-napa. Nah, itu adalah bagian dari sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan golongan yang kedua ini adalah orang-orang yang menang di bulan suci Ramadan. Mereka yang senantiasa beramal sholih dengan memanfaatkan waktu dia untuk bersedekah atau membantu orang lain. Mangkanipun jenengan tingali nggih jenengan napa perhatikan kalau di dalam bulan Ramadan niku ada kajian, ada bakti sosial ngoten niku. Nah, itu tujuannya adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan begitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah nggih, orang-orang yang menang di bulan suci Ramadan, golongan yang kedua adalah mereka yang mengetahui fadilah tentang sedekah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang istiqomah. Nah, ini penting. Seperti yang tadi saya sampaikan di pengantar itu nggih. Jadi orang-orang yang istiqomah di bulan suci Ramadan. Nah, istiqomah. Jadi dari awal sampai akhir bulan suci Ramadan niki, tiang niki saged dan mampu untuk meramaikan masjid Allah. Nah, ngoten. Jadi sing istiqomah, jadi tiang sing istiqomah dumateng Gusti Allah niku akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya napa carane awak dhewe niki ben saged mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Jadi istiqomah tarawih nggih ya, istiqomah kebaikane, istiqomah maos Al-Qur'ane, istiqomah napa niku menghadiri majelis ilmu ngeten niki. Jadi tiang-tiang sing istiqomah Bapak Ibu nggih, selama dijalankan dengan baik, meskipun setiap harinya dilakukan secara berkala. Jadi misalkan panjenengan dari awal Ramadan kemarin ngoten niku ngapunten nggih, misalkan ngaji Qur'ane misalkan 1 ayat 2 ayat, tapi dilakukan setiap hari. Nah, itu istiqomah. Jadi mungkin ngaji benjing misalnya atau bengi tadarus Al-Qur'an ngaji sampai sak juz, tapi subuhane kawanen. Nah, itu berarti tasik dereng istiqomah nggih ya. Atau misalkan teng Masjid Al-Akbar, ya, teng Masjid Al-Akbar Surabaya, apalagi di hari apa sekarang, hari Ahad misalkan, Sabtu malam Ahad itu biasanya ada program ini imam-imamnya luar biasa baca
1 juz gitu atau 2 juz malam penuh itu. Tapi ngapunten sobone kesiangan. Nah, berarti kan tasik dereng istiqomah nih nggih ya. Jadi amalan kecil-kecil mawon yang dilakukan dulu, yang penting terbiasa. Nggih termasuk maos Al-Qur'an niku wau, Pak Bu nggih. Maos Al-Qur'an sing biasa mampunya 1 halaman monggo, 1 halaman nggih. Setengah halaman monggo mboten napa-napa. Nggih niku lho indahnya Islam itu. Nggih termasuk salat tarawih nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Saya memperhatikan ada beberapa kaidah yang harus kita perhatikan dalam menunaikan ibadah sholat taraweh. Di dalam kaidah ilmu fikih itu setidaknya ada 4. Saya kupas yang terakhir aja, yang kemudian dihilangkan sama beberapa jamaah. Jadi sholat taraweh itu Pak Bu, secara bahasa itu sholat santai. Jadi sholat santai. Nah, sholat tarawih ini dilaksanakan dengan sesantai mungkin. Pun sampai jenengan sholat tarawih niku gopo-gopo. Napa malih sik kelingan koleki teng griya. Nah, iya. Waduh, gak sholat tarawih gara-gara napa, Cak? Gara-gara ana kolek iku mau lho tanggane ngekeki lho, nggih ya. Nah, mangkanipun terus napa beberapa ulama yang kemudian memberikan pendapat ini, kalau misalkan sebelum kita ke masjid menunaikan ibadah, dicek dulu griyane. Kompor niki sampun dimatikan napa dereng, listrik niki sampun dimatikan napa dereng, termasuk lawang niku sampun dikunci napa dereng ngoten. Jadi pas ketika sholat kita bisa khusyuk Pak Bu. Jangan sampai kemudian pas sholat raweh hati kita ngrenjel. Waduh, pedaku mau lali rek ndek parkiran misalnya. Termasuk fenomena yang kedua, biasanya enten imam gitu nggih, imam sholat taraweh yang mohon maaf masih muda kayak saya. Nah, imam-imam sholat taraweh yang masih muda itu kan bacaannya kan nggih eco to, kadang dipirengaken nggih ya. Tapi nggih ngapunten, kadang rada kepanjangan titik ngoten nek wong-wong nek lari-lari ngimami niku. Akhirnya jamaah grundel kok cik suwene imam gak rukuk-rukuk yo maca surat apa to. Nah, itu termasuk grundel teng atine. Sedangkan kita menunaikan ibadah sholat taraweh. Nah itu kurang pas Bapak Ibu. Nek ditanggleti diterami napa mboten diterami, ibadah niku mau nggih urusane Gusti Allah punan. Nggih napa mboten? Tapi secara kaidah yang saya maksud, secara kaidah itu kurang sempurna ngoten. Termasuk fenomena yang ketiga, ada kaidah sholat taraweh dalam fikih itu dijelaskan harus santai. Artinya kalau dalam rukun sholat itu ada yang namanya tumak nina. Nah sekarang kan banyak, sekarang kan banyak di antara beberapa jamaah yang kemudian mohon maaf ibadah sholat tarawih itu gopo-gopo, cepet-cepetan. Akhirnya enten berita fenomena sholat tarawih 7 menit 23 rakaat loh. Akhirnya digawe fenomena kali redaksi. Fenomena sholat taraweh 10 menit 23 rakaat. Lah iku ya apa ceritane sholat taraweh 10 menit 23 rakaat iku ya napa macane? Lah kan, nggih kan? Nah, padahal secara bahasa sholat taraweh itu sholat santai, ngoten lho. Nah, secara kaidah itu kurang sempurna begitu. Secara kaidah lho nggih. Tapi nek masalah, lah iku sholat taraweh ini diterima napa mboten nggih urusane Gusti Allah. Ngoten. Nggih termasuk jenengan sedekah. Sedekah dengan harapan jenengan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kapan rezekine? Nggih terserah Gusti Allah. Nggih ya. Karena apa? Bentuk rezeki itu nggih banyak, bukan hanya harta saja, termasuk anak soli, termasuk kesehatan itu bagian dari rezeki Bapak Ibu. Termasuk awak dhewe saged nafas, ini nggih bagian dari rezeki. Mangkanipun ini bagian dari kebaikan kita. Mangkanipun istiqomah dilakukan pelan-pelan mawon, sing penting totalitas, sing penting terus-menerus. Itu istiqomah, ya. Dalilnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 261, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, ayat ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan siapakah orang-orang yang dikehendaki sama Allah, maka tafsir ini menyebutkan tergantung pada tingkat kebaikannya. Yang pertama,
nggih. Jadi tergantung kebaikan kita. Nah, kemudian yang kedua tergantung pada keistiqomahan kita. Nah, jadi istiqomah. Sinten mawon sing saged istiqomah nglampahi kebaikan, Gusti Allah bakal melipat gandakan kebaikan itu. Bahkan Allah akan mengganti tenaga kita. Bahkan Bapak Ibu hadirin ngapunten, niki enten hadis yang menyatakan salah satu keutamaan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi barang siapa yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an, berjuang dengan Al-Qur'an, sampai dia itu tidak sempat untuk berdoa kepada Allah. Saking sibuke mungkin mereka menghafal Al-Qur'an, saking sibuke mereka mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, sampai lali mboten doa teng Gusti Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik sesuai apa yang Dia kehendaki. Ini hadis yang menyatakan. Ya, jadi bentuk keistiqomahan kita itu adalah bagian dari sarana kita untuk menjadikan dekat dengan Allah. Termasuk panjenengan iktikaf. Iktikaf itu kan termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah, ya. Dipilih karena napa? Mboten kabeh menungso saged tangi di sepertiga malam. Kadangnya tangi mek pipis tok terus tilem malih ngoten niku nggih ya. Nah, itu yang menjadikan kita dalam memaksimalkan sisa-sisa waktu kita di bulan suci Ramadan. Jadi kudu istiqomah. Jadi golongan yang ketiga adalah mereka yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang istiqomah, orang yang menang di dalam bulan suci Ramadan adalah mereka yang mendapati malam Lailatul Qadar. Nah, mendapati malam Lailatul Qadar. Nah, kita ada anjuran bagaimana di 10 hari malam terakhir, kita bisa iktikaf kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya napa carane awak dhewe niki saged napa nggih ngatah-ngataken istighfar kepada Allah. Di situ akan ada malam kemuliaan, nggih. Di situ akan ada ampunan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di kajian di Masjid Al-Ikhlas ya, kalau tidak salah saya sudah pernah menyampaikan bahwa ketika kita itu dalam keadaan iktikaf Bapak Ibu, nah ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita niatkan dulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, dalam proses iktikaf ini disunnahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngata-ngatakan istighfar mawon. Nek misale mampune 3 kali nggih monggo 3 kali. Nek misalkan mampunya 33 kali monggo 33 kali. Pokok istighfar. Nah, dalam proses istighfar itu Bapak Ibu, kalau kita merujuk pada kitab Tazkiyatun Nafs, orang-orang yang istighfar kepada Allah, kemudian mereka ingat dengan dosanya, ya kan? Kemudian mereka ingat dengan kesalahannya. Mungkin kita pernah secara nggak sadar kita pernah bermaksiat kepada Allah. Kita pernah misalkan melihat sesuatu yang haram misalkan, atau misalkan kita pernah mengambil hak orang misalkan, atau bentuk kezaliman yang lainnya. Dalam proses istighfar itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita tiba-tiba meneteskan air mata, atau misalkan kita ingat dengan dosa-dosa kita. Dalam proses itulah Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Ini di dalam redaksi kitab Tazkiyatun Nafs. Jadi orang yang istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, karena itu ada bagian dari zikir. Namun tiba-tiba mata kita ini tidak disengaja meneteskan air mata, hati kita bergetar, atau kita ingat dengan salah kita yang banyak misalkan. Itulah proses kita, Allah rontokkan dosa-dosa kita. Nah, ini luar biasa dahsyatnya orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah di terakhir malam Ramadan, di terakhir bulan Ramadan ngeten niki. Mangkanipun di dalam Quran surat Al-Qadar kan jalannya sudah jelas. Di dalam surat Al-Qadar ayat 3 sampai 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalam malam itu akan turun malam lebih baik daripada 1000 bulan, disebut dengan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha,
biidni rabbihim min kulli amr. Ya. Pada malam itu ya, para malaikat ini akan turun. Nah, para malaikat ini akan turun dan ruh dalam artian Jibril ini akan memberikan atas izin Tuhannya. Jadi malam itu para malaikat itu akan hadir menyaksikan kita sinten mawon siang sing teng iktikaf teng Masjid Babu Salam di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Nah, di sepertiga, ya. Dan itu akan ada ruh kemuliaan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua urusan. Biidni rabbihim min kulli amr. Untuk mengatur segala urusan atas izin Allah. Gitu kan? Boleh jadi dengan izin Allah dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah. Boleh jadi dengan izin Allah Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Dengan izin Allah, ya, pasukan-pasukan Allah ini akan turun. Nah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah kalian. Nah, gitu kan? Salam, sejahteralah kalian. Berdamailah kalian. Ibaratnya ini hadiah dari Allah, okay? Bersyukur kalian. Nah, ngoten. Karena apa? Hiya hatta matla'il fajr. Malam itu ya dijumpai sampai terbitnya fajar. Nah, berarti sampai subuh itu tadi. Batasnya lah kurang lebih. Jadi akan hadir para malaikat ya, di masjid di sepertiga malam terakhir bulan Ramadan ngeten niki lan napa? Ningali tiang-tiang hambane Gusti Allah sing teng masjid niki sinten mawon. Sinten mawon sing iktikaf, sinten mawon sing istighfar dumateng Gusti Allah, sinten mawon sing berdoa dateng Gusti Allah. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi golongan yang keempat orang yang menang di bulan suci Ramadan adalah mereka yang mendapati malam Lailatul Qadar. Nah, memang ada beberapa pendapat, beberapa ulama memang ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu bisa diketahui, bisa dijumpai di malam-malam yang ganjil. Begitu nggih? Nah, monggo selama kita yakin monggo ditunaikan malam ganjil monggo mboten napa-napa. Ada beberapa ulama yang kemudian memberikan pendapat bahwa full sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan wis gak ndelok ganjil genape. Sing penting awak dhewe niki saged tangi, saged napa niki iktikaf di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Ada beberapa ulama yang kemudian berpendapat semampunya. Jadi nek misalkan sakniki jenengan iktikaf sak napa benjing boten sakniki malih iktikaf karena mungkin jenengan punya kesibukan atau mungkin karena kecapean nggih mboten napa-napa. Yang penting atine niki mantep. Makanipun yang pertama tadi yang saya sampaikan ditoto niate riyen. Selama niat kita ini yakin kepada Allah, maka insya Allah akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada beberapa lagi yang menyatakan siapakah kemudian yang rugi di bulan Ramadan? Ya tentu orang yang tidak mengetahui nilai fadilah di bulan Ramadan. Siapakah itu? Ya mereka yang tidak beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mangkanipun nek iktikaf 10 hari terakhir Ramadan jenengan kok saged mek 2 kali atau 3 kali nggih alhamdulillah ngoten. Nah, sekali ngoten nggih alhamdulillah mawon disyukuri mawon. Sinten ae ya kan bebas. Allah memberikan bentuk ibadah itu kan bebas semampu kita kan gitu. Nah, jadi malam Lailatul Qadar, orang menjumpai malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, orang yang menang di bulan suci Ramadan ya adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan waktu kita yang pas untuk bertaubat kepada Allah? Pada saat di sepertiga terakhir waktu itu, ya. Jenengan bangun jam 1, jam 2, kemudian ambil air wudhu, kemudian jenengan sholat 2 rakaat, ditambah lagi 2 rakaat nggih monggo, ditambah lagi 2 rakaat nggih monggo, atau 2 rakaat tok langsung kita mengingat kepada Allah, istighfar, kemudian doa, nggih mboten napa-napa, semampu kita, ya kan? Nah, kalau misalkan malamnya jenengan sudah sholat witir berjamaah di masjid pun mboten usah sholat witir, karena sholat witir itu adalah sholat penutup,
Jadi jenengan sholat 2 rakaat mawon salam, nek sik mampu nek sik sanggup maneh bangun sholat 2 rakaat malih salam malih mboten napa-napa. Tapi nek pun ngantuk berat wis sholat 2 rakaat napa istighfar semampu kita, kemudian kita doa. Nah, dalam doa itu pun kita harus banyak untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa niku nggih kuwata bentuke Bapak Ibu, termasuk doa bagaimana agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus memperbanyak doa. Jadi intinya di situ. Jadi ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka proses itulah yang akan Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Termasuk tadi yang saya sampaikan, mungkin dalam proses kita membaca Al-Qur'an, mungkin dalam proses kita beristighfar kepada Allah, mungkin dalam proses kita menunaikan ibadah sholat tarawih, kok tiba-tiba hati kita ini bergetar. Mungkin imamnya enak, atau mungkin yang dibaca sama imam sangat luar biasa, sehingga hati kita bergetar sampai meneteskan air mata. Nah, mungkin proses itulah Allah akan angkat, Allah akan rontokkan sedikit demi sedikit dosa-dosa kita yang lalu, sehingga dalam hati kita ini akan kembali bersih. Makanya pun yang kelima ini adalah bagaimana kemudian kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah untuk bertaubat. Nah, yaitu tadi Pak Bu, salah satu amalan yang bisa kita lakukan. Di Quran surat Al-Maidah 39 Allah itu sudah memberikan keutamaan bagi sinten mawon sing gelem taubat teng Gusti Allah. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman taba, maka barang siapa yang kemudian bertaubat kepada Allah, ya, ada kata faman taba, faman, maka barang siapa sapa wonge, Allah tidak memandang kita pendosa, kita baik, kita rajin ibadah, sekalipun preman, pezina, sinten mawon, mimba didulmihi, setelah mereka melakukan kezaliman kepada Allah, setelah mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, wa aslaha, dan mereka itu memperbaiki dirinya, dalam artian mereka itu berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sing biasae ngomongi welek nggih ya, dirubah. Ya Allah, saya berusaha untuk bertobat kepadamu ya Allah. Jaga mulut kami ini ya Allah misalkan. Wa aslaha, memperbaiki kualitas hidupnya. Sing biasa jarang maca Al-Qur'an kemudian mereka membaca Al-Qur'an. Sing biasa jarang sholat berjamaah teng masjid, akhirnya memperbaiki dirinya, dia aktif teng masjid sholat jamaah, nggih. Fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah itu akan menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Jadi sinten mawon ayat ini ditujukan bagi orang-orang sinten mawon. Allah tidak memandang kita pejabat, kita tidak memandang petani, tidak memandang pedagang, tidak memandang buruh, tidak memandang orang-orang yang pernah mencuri, orang-orang yang pernah berbuat maksiat. Tidak, akan tetapi dijelaskan faman taba, siapapun orangnya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melakukan kezaliman kepada Allah, wa aslaha, dan mereka memperbaiki hidupnya, kualitas dirinya, memperbaiki, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Allah akan merontokkan dosa-dosa kita yang lalu. Jadi tidak ada kata mustahil dalam membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata mustahil dan tidak ada kata sulit dalam beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya pesan Bapak Ibu hadirin, ketika panjenengan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, ketika panjenengan dalam beribadah kepada Allah, saya berpesan untuk diajak anak-anaknya. Kalau misalkan panjenengan ingin sodako, dilibatkan anak-anaknya, dikasih uang 2.000, anaknya suruh nyemplungkan ke kotak amal. Biar anak-anak kita ini nanti ketika sudah besar, sudah balik, dia sudah mengetahui dari kebaikan tersebut. Oh, ternyata ayahku setiap subuh tidak lepas untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid gitu. Jadi ada kenang-kenangan yang harus kita berikan.
Dan untuk mendapatkan predikat anak-anak yang solih, kalau di dalam bahasa hadis disebutkan awwaladin solihin yada'ulah, anak solih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi pesan pula yang kedua, setiap anak panjenengan ke masjid beribadah, sholat tarawih, sholat isya, sholat maghrib, pun sampai anak jenengan niku moro-moro pelencing, nek iso dibisiki teng griya. Nah, nanti ibuke didoakan nggih cek sehat. Nah, nanti ayah didoakan nggih cek kuatar rezekine. Ngoten Bapak Ibu. Jadi bisikan-bisikan itulah biar anak kita itu bisa mendoakan kita. Dan itulah yang dinamakan dalam anak-anak solih solihah. Anak-anak yang baik adalah salah satu cirinya mereka yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi insya Allah akan diberikan banyak fadilah kepada kita semuanya bagi orang-orang yang betul-betul istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menang di bulan suci Ramadan yang pertama adalah mereka yang mengetahui fadilah di bulan Ramadan. Mereka mengerjakan ibadah salat tarawih, mereka menunaikan puasa Ramadan, mereka mengeluarkan zakat fitrah, mereka senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mereka yang senantiasa bersedekah. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang istiqomah kepada Allah. Kemudian yang keempat mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan golongan yang kelima, orang yang menang di bulan suci Ramadan adalah mereka yang senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semuanya ini adalah termasuk semua golongan yang ada di sini. Insya Allah, sehingga kita semuanya bisa meraih kemenangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa-sisa terakhir di bulan suci Ramadan, kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling ajak, kalau panjenengan ada grup, kalau panjenengan punya teman yang baik, kita ajak bersama-sama. Kalau panjenengan punya anak, ajak bersama-sama untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itulah orang-orang yang diberikan kemenangan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, itu saja yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.